Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita periksa akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19. Tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini sebagai berikut. Jawa Tengah melaporkan kasus baru sebanyak 261 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang. DKI Jakarta 260 orang kasus baru dan 193 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 165 kasus baru dan 521 orang sembuh. Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh. Sumatera Utara 99 kasus baru dan 41 sembuh. Jawa Barat 75 kasus baru dan 140 sembuh. Kita lihat ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10 orang. Bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus sama sekali, diantaranya adalah Kalimantan Barat. Tidak ada kasus baru dan juga tidak ada yang dilaporkan sembuh. Kalimantan Tengah tidak ada penambahan kasus baru, namun dilaporkan 30 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan sembuh. Riau tidak ada kasus baru, ada 1 yang dilaporkan sembuh. Papua Barat tidak ada kasus baru, 4 dilaporkan sembuh. Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan kasus sembuh. Kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini adalah 1.414 orang, sehingga total sembuh menjadi 39.050 orang. Kasus meninggal 87 orang, sehingga total meninggal menjadi 3.797 orang. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bulan Juli mendatang sebagai waktu dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021. Namun belajar tatap muka di kelas hanya diizinkan digelar di wilayah zona hijau COVID-19 dan pembukaannya dilakukan secara bertahap. Administrasi kewilayahan Kemendagri. Keputusan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021 diumumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 15 Juni kemarin. Meski tahun ajaran baru telah ditetapkan, bukan berarti kegiatan belajar mengajar di kelas atau tatap muka otomatis digelar. Ada sejumlah syarat yang ditetapkan. Syarat itu diantaranya kabupaten kota harus zona hijau. Pemerintah daerah harus setuju. Sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Dan utama, orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka jadi prioritas utama. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi
dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berdasarkan data Kemendikbud dan keputusan bersama 4 menteri, saat ini 94% peserta didik berada di zona kuning, oranye, dan merah yang tersebar di 429 kabupaten kota. Dan hanya 6% saja peserta didik di zona hijau dalam 85 kabupaten kota. Untuk zona hijau, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan bertahap. Di tahap awal, belajar di kelas hanya untuk tingkat SMP, SMA, madrasah, dan yang sederajat paling cepat digelar bulan Juli 2020. Kemudian, menyusul tingkat SD, madrasah ibtidaiyah, SLB, dan sederajat 2 bulan kemudian, yakni paling cepat bulan September 2020. Dan paling terakhir, untuk tingkat PAUD dan taman kanak-kanak, untuk mencegah penyebaran COVID-19, SMK Negeri 3 Mandau telah melakukan protokoler kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Datang tiba-tiba, datang tak diundang, sesaat membuat resah, namanya virus corona. Jangan panik berlebihan, tetaplah berpikir positif, doa dan usaha, tetap waspada, cegah virus corona, cegah virus.